Karena kan lagi rame nih, PKS sudah mendeklarasikan calon presiden. Iya, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Terus yang digadang-gadang ini Anies akan berpasangan dengan AHY. Berarti PKS tidak akan mendapatkan porsi sebagai wakil presiden dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Nah, hari ini saya kembali podcast lagi, padahal baru libur 2 hari saya kan setelah menikah. Cuma kan produserku ini kan memang mungkin turunan Romusa dia, jadi langsung dia suruh kerja kita. Maksudnya kan saya honeymoon dulu nih, tapi saya merasa terhormat karena di sebelah saya sudah ada tokoh perempuan Sulawesi Tengah, Ibu Sakinah Al-Jufri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah anggota DPR RI Komisi 10. Dapil Sulawesi Tengah. Nah, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi PKS. Nah, PKS. sebelum kita bicara soal apa saja kerja-kerja Ibu Sakinah di DPR RI, saya sebenarnya mau tanya dulu ini Bu. Saya sebelumnya kesibukan Ibu sekarang ini ngapain ini di Palu kan? Biasanya kalau DPR RI harusnya di Jakarta. Ya, kalau DPR RI itu tugasnya kan selain di parlemen dan tugasnya juga di luar parlemen. Oke. Ya, kalau di parlemen yang membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang terkait bersama mitranya, Oke. ya kan. Kemudian di luar parlemen menggali aspirasi dan mengunjungi masyarakat, dan itu menyampaikan apa-apa yang menjadi program-program yang berada di komisi dengan mitra komisi. Oke. Jadi ini sekarang lagi masa reses atau apa Bu? Ini masa reses, tapi saya itu datang ke Sulawesi Tengah tidak hanya masa reses. Oh, tidak harus. Karena saya melekat selaku Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Herat. Oh iya, oke. Ya, di 10 provinsi di Indonesia. 10 provinsi di Indonesia, luar biasa. Tapi Bu, saya penasaran nih, sebelum Ibu akhirnya terjun ke politik, Ibu sebenarnya latar belakangnya apa dulu? Pengusaha kah atau apa? Wow, pengusaha saya bukan pengusaha. Yeah. Saya background saya karena kakek saya guru tua, seorang guru, kemudian ayah saya seorang guru, yang semuanya mengabdi di Al-Herat. Kemudian basic dari mereka itu turun kepada saya juga. Oh, jadi seorang pengajar jadi juga Ibu? Saya ngajar dari mulai guru TK. Di Al-Herat? Al-Herat. Oke. Pertama saya ngajar di TK Perumnas dengan honor 25.000. Tahun berapa Ibu? Ya, masih Ibu Hapsa punya anak masih kecil itu. Karena waktu itu masih gadis ya. Baru tamat aliyah ya. Sudah mengajar, mencoba untuk mengabdikan diri dari hal-hal yang kecil, kita melalui ibarat orang makan bubur. Kita jangan langsung ke tengahnya, kepanasan ya. Jadi main dulu di pinggiran-pinggiran sampai bisa masuk ke tengahnya. Jadi abah saya bilang, itu 25.000 dalam arti keberkahan untukmu. Iya. Jangan lihat banyaknya, tapi berkahnya. Jadi kau ambil keberkahan itu di Al-Herat. Jadi selain saya kuliah, saya mulai ngajar sampai SMK, mengajar SMK di Al-Herat juga. Di Al-Herat. Kemudian setelah itu coba dapat undangan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk maju DPRD provinsi. Oh, langsung? Ya, Dapil Sigi Donggala. Oh, Dapil Sigi Donggala Ibu? Iya, alhamdulillah. Terus Ibu? Satu periode. Luar biasa. Terus Ibu mengajar berarti hanya di seputaran Al-Herat ya? Pernah Ibu ajar STM ya? Ya, karena kita mengajarkan sesuai dengan apa yang kita miliki, ya. Tidak mengajar asal-asalan. Jadi sesuai yang kita mampu di situ, ya memang kita basicnya di situ. Ya, saya mengajar sesuai dengan. Tapi kalau Ibu mengajar di STM, bisa anak STM itu beriman semua, karena kan Ibu sosok yang, kalau saya lihat sih Ibu ini kan sejuk kalau belajar, tidak bapukul Ibu tuh. Bahkan saya itu mengajar tidak menginginkan murid saya itu harus mendapat nilai sesuai dengan hasilnya. Karena apa? Saya seorang ibu. Bayangkan kita seorang ibu kalau membuka rapor itu anak kita rapornya merah. Pertama pasti ada kesedihan. Betul. Jadi saya katakan kepada biasanya murid-murid saya kan ada yang kan dari atas semua kalau di SMK Al-Herat. Itu nilainya jeblok merah-merah. Tapi saya tidak menginginkan, saya harus masukkan di nilai itu sesuai itu. Bagaimana supaya jangan sampai merah? Jangan sampai merah, saya panggil secara pribadi. Ibu ini tidak mau menaruh nilai itu merah di rapormu. Karena ibu ini seorang ibu. Kasihan ibumu kalau buka. Kecewa pasti. Jadi kamu harus menulis sesuatu. Ibu minta kau tulis ayat dari sini sampai sini, tulis.
agar ibu bisa menambahkan nilai untuk. Oh iya. Jadi ada pilihan-pilihan lain untuk bisa, kan biasa kalau yang begitu kan sudah taruh merah saya supaya malu keluarga. Tapi teman-temannya mengetahui bahwa itu ujian ulang. Oh iya betul. Berarti ibu sosok guru yang baik sih, karena banyak juga guru yang sekarang tidak ini juga Bu. Tidak sopan biasa. Tidak, sebetulnya pada dasarnya itu guru itu baik dan menginginkan muridnya menjadi baik. Itu saya yakin muridnya. Karena mungkin ada agak strong sedikit, tapi pada dasarnya semua guru itu baik. Iya, oke. Terus kita beralih nih, waktu ibu tahun berapa ibu di DPR provinsi? 2009. Oh 2009 sampai 2014. Oh 2009 sampai 2014. Terus waktu di DPR provinsi komisi berapa ibu? Saya pertama masuk komisi 3. Itu membidangi apa? Membidangi terkait masalah jalan. Oh infrastruktur. Iya. Oke. Saya juga mau tahu nih, kan dari DPR provinsi ke DPR RI kan cukup luas juga kan. Dulu Sigi Donggala. Setelah DPR RI kan semua kabupaten berpilih. Mungkin ibu bisa jelaskan sedikit kenapa kemudian ibu bisa maju DPR RI dan terpilih. Mungkin DPR provinsi lalu ibu kerjanya apa semua ini sampai bisa dipilih orang ini? Nah, terkait masalah dipilih orang itu yang mugaddar, takdir dari Allah. Karena selain saya anggota DPR, saya ini berkecimpung juga dengan masyarakat hampir setiap minggu, setiap Jumat. Selaku saya Sekjen Pengurus Pusat Wanita Islam Al-Herat. Jadi jangkauan saya ya 10 provinsi, tetapi yang paling menjadi khusus ya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah ini udah seperti artinya ya mainan saya terus ya keliling ya, karena itu binaan yang harus betul-betul kita fokus sebagai sekjen. Karena dalam organisasi itu sekjen merupakan striker dari organisasi. Betul. Jadi kita harus berhadapan dengan kita punya pengurus kabupaten, pengurus wilayah, pengurus kabupaten, pengurus kecamatan. Ya jangan sampai mereka itu keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus pusat wanita Islam Al-Herat. Keren. Tapi ibu tidak takut kak? Misalnya kan biasa orang bilang jangan-jangan ibu ini urus WIGA hanya untuk kepentingan politiknya dan lain-lain. Biasa kan ada orang pasti menggunjing ibu seperti itu. Nggak ada masalah. Ya, sekarang kalau selama ini kita mendorong, pasti kan setiap partai politik ya, dalam notabene selama ini kami kan tidak pernah terjun di dunia politik. Dan Al-Herat itu kan ibaratnya kayak bandara, siapa saja boleh landas. Ya kan? Kemudian selama ini kami dorong. Kemudian kami dapat apa? Keringatnya. Nah, kenapa kita tidak ikut dalam permainan itu? Betul. Toh politik ini merupakan satu wadah. Ya kan? Kalau kita masuk juga, ibaratnya wadah ini kan bisa diisi apa aja. Kalau diisi susu ya punya manfaat. Tapi kalau diisi khamar ya bisa memabukkan. Kami ingin mengisi susu agar bisa manfaat. Tentunya saya masuk ya, saya tentu ibaratnya tabe dulu, tidak kajuru-juru. Tidak kajurnas. Kajuru-juru nasional. Tabe dulu sama ketua utama. Dapat restu tidak ketua umum pengurus pusat yang almarhumah Ibu Syarifah Sa'diyah. Kemudian respon dari mereka tuh sangat luar biasa. Karena pertama saya memberitahukan tentang perjalanan saya selaku sekjen, banyak keluhan, banyak permintaan, banyak permohonan di masyarakat, kurangnya perhatian, ya. Ya, kita nggak bisa menyalahkan semua kepada pemerintah, karena mungkin pemerintah nggak bisa mengisi semua ruang yang diinginkan itu. Tetapi kenapa tidak? Kita bisa mengisi bagian-bagian yang tidak diisi oleh pemerintah. Keren. Jadi itu yang membuat ibu mau maju sebagai anggota DPR. Nah sekarang di DPR RI ibu komisi 10. Komisi 10 itu mitra kerjanya apa saja? Mitra kerjanya Kemendikbudristek, pendidikan dari PAUD sampai universitas. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan Nasional. Kita bahas satu-satu ini, kita pendidikan dulu. Pendidikan. Saya minum dulu sedikit. Silakan. Kan saya ambil itu berkahnya. Biasa kalau cucu Nabi kalau tidak boleh diambil. Saya akan habiskan insarama. Jadi ibu soal program-program yang ada di pusat yang bisa ibu bawa ke daerah soal pendidikan itu apa saja? Pertama dari catatan saya selama ini ya, melihat ini kita kekurangan guru di semua Al-Herat. Di Al-Herat ini kekurangan guru. Kemudian minimnya orang yang masuk di Al-Herat rata-rata tidak mampu. Sementara saya mendengar itu di Komisi 10 itu banyak beasiswa.
Ya, oke. Tetapi kita tidak punya perwakilan di Komisi 10. Nah, tidak ada yang ikut memperjuangkan di situ. Ya, jadi tidak ada yang bisa membawa aspirasi terkait beasiswa. Aspirasi di Sulteng. Iya, di Sulteng tentunya. Kita bicara Sulteng kan ini. Akhirnya saya masuk di Komisi 10. Alhamdulillah, setelah 2019 dilantik pada bulan Oktober, masih rapat-rapat dengan mitra, ya. 2020 sudah bisa kita bawa aspirasi Apa itu? terkait beasiswa pendidikan. Oke. Kalau berkaitan dengan Kemendikbudristek kan itu ada PIP 2 ya, PIP Iya, program reguler. Indonesia Pintar ya? Iya, Oke. PIP itu 2, PIP reguler dan PIP aspirasi. Oke. PIP reguler sekolah itu bisa mengusulkan langsung kepada kementerian. Oke. Bisa bermohon tentang beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu Oke. di sekolahnya. Oke. Ya, dari SD, SMP, SMA, SMK sampai universitas negeri dan swasta. Oke. Tetapi kerjanya menteri ini kan bukan kerja untuk Sulawesi Tengah aja. Betul. Ya kan? Banyak. Ya, Satu se-Indonesia. Betul. Nah, dengan adanya perwakilan Sulawesi Tengah, Ya. yaitu saya berada di Komisi 10, nah, perhatian saya, berapa yang saya bisa bawa ke Sulawesi Tengah? Nah, itu dia. Betul. Ya, apa yang saya bisa bawa dari Betul. kementerian ini? Melalui PIP Baik. aspirasi Dan tadi. kita berdiskusi dan rapat dalam kepada menteri, mohon kiranya Indonesia Timur ini butuh perhatian yang maksimal. Oke. Kita nggak cemburu ya dengan perhatian pemerintah kepada Jawa Timur, Saya sih Jawa cemburu sih, Bu. Enggak, maksudnya dalam kata bijaknya lah. Oke, oke. Karena sebangsa dan setanah air. Betul. Supaya tidak ada konflik ya. Iya, konflik antar daerah. Konflik antar daerah, antar provinsi. Betul. Nah, dengan kita katakan begitu bahwa tolong dong Indonesia Timur diberikan juga perhatian Betul. yang khusus. Betul. Terlebih lagi kita ini dalam polling ya. Iya. Indonesia pendidikan ini kita itu Tertinggi. bukan loh, jangan kita tenang dulu. Untuk pendidikan kita 6 dari bawah. Oh, 6 dari bawah. Ya. 6 dari bawah. Dari 35 provinsi di Indonesia. Kita 6 dari Sulawesi Tengah, Bu? Sulawesi Tengah. Waduh. 6 dari bawah. Nah, untuk narkoba ya. Narkoba kita terendah dong pasti. Oh, untuk narkoba kita 4 dari atas. Wah. Ya. Tabalik, Bu. Tabalik. Nah, ini dua faktor ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yakin nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Betul. Ya, ini bukan gubernur bisa sendiri, Betul. bupati nggak bisa sendiri, wali kota nggak bisa. Tapi seluruh stakeholder harus terlibat terhadap ini. Betul, Karena kita sama-sama. mencintai daerah kita. Betul. Kita cinta kan? Betul. Cinta enggak sama Palu? Cinta. Khususnya Sulawesi Tengah. Cinta, saya cinta Kalau Palu, saya cinta Alhera. Ya, kalau cinta kepada semuanya harus ada actionnya. Apa Betul. yang kita lakukan? Bukan hanya sekedar cinta, Ya, tapi harus jangan ada cinta gerakan. sebatas lip sync saja, Iya, tapi betul. harus pembuktian. Betul. Ya, agar kita ini bisa meningkatkan Oke. pendidikan, mengurangi narkoba. Narkoba. Itu bukti cinta. Pertama sosialisasi. Betul. Ya, kita mensurvei mana sekolah-sekolah yang sangat butuh beasiswa. Waktu saya mensurvei Universitas Al-Herat 2019 itu jumlah mahasiswanya itu sekitar 200-an. Oke. Jumlah Nah, mahasiswanya. ini sangat bahaya juga kan dari sekian banyak fakultas. Oke. Nah, kenapa rata-rata orang yang masuk di Al-Herat ini pasti orang nggak mampu? Iya. Karena apa? Ke Al-Herat pasti ada kebijakan. Iya. Karena dulu guru tua gratis. Iya. Cari anak-anak disekolahkan, kemudian dikasih tinggal, kemudian bahkan dikawinkan, Iya, betul. kemudian disebarkan. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya. Oke. Harus kita membawa beasiswa. Yang pertama yang saya lihat tentu rumah saya dulu. Iya, betul. Kalau rumah saya banyak yang bocor, Rumah jadi dulu diperbaiki. beribu-ribu maaf. Iya. Tentu harus saya benahi betul rumah-rumah Betul, ini. betul. Nah, Al-Herat alhamdulillah Menjadi rumah kita besar ibu, ya? menjadi salah satu proyek ya yang harus mendapat perhatian. Bukan saya tidak memperhatikan yang lain, itu Betul. nggak adil. Iya. Tetapi seperti Muhammadiyah, Untat, semua kita akan Iya. berikan di 12 kabupaten satu kota Palu. Oke. Nah, saya mendapat beasiswa PIP aspirasi. Aspirasi. Itu sebanyak 25.000 per tahun. 25.000 per tahun, Bu? Wah. Untuk PIP ya.
Itu 25.000 itu sudah TK, SD atau? Nggak ada TK. Oh iya, PAUD. Kalau beasiswa TK enggak. Kan Iya. wajib belajar itu dari SD. Dari SD. Ya kan? Maaf Ibu. Jadi begitu SD. memang kalau bicara orang tidak berpendidikan, maaf. Jangan bicara tidak berpendidikan. Kata-kata Komio ini sudah menunjukkan arah-arah pendidikan. Iya, Bu. Berarti dari SD, SD, SMP, SMP, SMA, SMK, negeri dan swasta. itu jumlah aspirasi Ibu 25.000. 25.000. Oke. Nah, jadi Al-Khairat itu ada juga yang linknya Kementerian Kemendikbud ya. Kemendikbud. Ada juga Kemenak. Oke. Nah, yang Kemendikbud kami bisa memberikan beasiswa. Oh, kalau Kemenak tidak bisa. Nggak bisa seperti Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Hasrat hati ini mau. Pengen. Padahal bayangkan saya memberikan di SD di satu kompleks, di Iya. situ ada Ibtidaiyah. Bu, bagaimana Ibu kasih SD kami tidak kasih? Karena masyarakat atau mereka tahunya kita bisa memberi. Iya, Kita betul. bisa semuanya bisa dikasih. Karena Anggota dalam- dewan itu semuanya bisa dikasih. Pandangannya seperti itu. Oke. Nanti saya jelaskan runtutannya karena ini kaitannya begini. Kita terkait dengan juknisnya, aturannya Iya, harus aturannya begini, ya. Sehingga alhamdulillah kita bisa berikan kepada SD Al-Khairat dimanapun, kemudian SMP Al-Khairat dimanapun, SMA Al-Khairat dimanapun, dan SMP, SMA dan SMK. Oke. Di lain itu negeri dan swasta yang lain ya, SMP Nusantara, SMA Nusantara dan semua SMP Muhammadiyah alhamdulillah bisa terrealisasi. Program PIP. PIP. Kedua, program KIP kuliah. KIP, oke. KIP aspirasi. Karena Ah, ada juga KIP aspirasi. ya, ada juga KIP reguler. Itu beda lagi jatahnya Ibu yang 25.000 itu. Beda. Wah. Mantap Ibu. Terus Ya, Ibu? jadi enak kan kalau Iya. ada anggotanya di sana. Iya, Bu. Ya. Lanjut. Kalau KIP lagi bagaimana, Bu? Jadi KIP kuliah itu yang artinya semua ini program pemerintah, Iya. tapi kami kan wakil. Iya, yang bisa memperjuangkan. membawa. Iya. Iya. Artinya yang melekat pada kami. Oke. Kemudian KIP kuliah ini saya dapat 400 400 per tahun. ya, per tahun. Wah, main juga itu. Nah, jadi alhamdulillah kita dorong anak-anak kita, masyarakat kita untuk selalu melanjutkan sekolahnya. Iya, Jadilah anak-anak kita khususnya di Sulawesi Tengah, anak-anak kita yang smart, yang Betul. mumpuni, agar kita ini tidak termarginalkan. Betul. Jadi kedepannya semua harus pintar, Oke. karena Siap. ruang ini ada untuk mereka. Iya, betul. Ya. Sudah disediakan, tinggal Iya. kita mau atau tidak. Iya, Oke. benar. Jadi saya kasih informasi sedikit untuk teman-teman penonton Sarabat Channel ini. Iya. Betul juga yang Ibu bilang tadi. Jadi tidak semua Ibu bisa bantu. Yang bisa Ibu bantu itu adalah yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Iya, benar Jadi sekali. kalau Kementerian Agama itu lain lagi dia Lain punya lagi. wadah. Karena kan Komisi 10 membidangi pendidikan. Pendidikan. IAIN nggak bisa masuk. Nggak bisa IAIN, karena ya? Jadi- dia linknya ke Kemenak. Nah, Sedangkan di Unisa ada Fakultas Agama. Oh, Kita nggak bisa masuk juga di situ. Karena itu gaungannya Gaungnya Kementerian Agama. Oke. Jadi ini supaya orang tidak salah sangka nanti dibilang Ibu Sakina pilih kasih, Iya. masa Al-Khairat dikasih, IAIN tidak. Padahal Iya. mereka belum tahu. Tapi Karena alhamdulillah sekarang mereka sudah tahu. sudah paham ya. Mungkin penonton Sarabat Channel siapa tahu Iya. ada yang masih Lebih belum tahu. luas lagi nanti. Lebih luas insya Allah Ibu. Terus saya penasaran Ibu karena Ibu bilang tadi tingkat pendidikan kita rendah lalu narkoba kita tinggi. Kira-kira ada korelasinya enggak antara pendidikan dan narkoba ini? Ya, karena mereka tidak berpendidikan. Oke. Tidak ada luang pekerjaan, Oke. tidak ada kesibukan, Iya. ya. Akhirnya larinya ke tempat-tempat yang kemungkinan besar pasti Oke. mereka mencari luang di situ. Betul, Nggak dapat betul. kerja, nggak dapat sekolah, Betul. bahkan ada anak SMP sudah menjual narkoba. Iya. Bu. Ya. Untungnya lumayan Anak sih, Bu. SMA. Oh, nggak bisa tahu. Ya. Dan inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Oke. Baik sebagai juru dakwah, saya juga sebagai Betul. pendakwah Iya. yang ibu-ibu ke majelis tapi perhatikan juga anaknya. Oke. Perhatian ini sangat Oke. sangat dibutuhkan Iya. bagi anak-anak. Jangan asal ditanya dari mana mau kemana. Sama Oke. siapa? Akhirnya ibu jadi polisi. Ya, jadi anak-anak kadang-kadang butuh kasih sayang, butuh perhatian. Oke. Ya, sampai dia tidak mencari perhatian di tempat lain. Wah, betul Ibu. Terus Ibu bicara soal narkoba itu gaungannya Komisi Ibu juga, 10. Komisi 10 Ya, tidak. itu gaungan karena saya melihat Oke. dan saya melihat itu kan berarti menjadi
perhatian kita semua, tidak harus di komisi Tidak harus di Komisi 10 karena tanggung jawab semua kita. Semua kita. Oke. Semua harus terlibat. Karena ada mau juru dakwah, mau ibu, mau semua stakeholder harus terlibat agar kita ini tidak sampai terdengar seperti begini. Iya, karena ada daerah-daerah di Palu, Bu, kalau mungkin Ibu sudah dengar juga. Iya. Daerah-daerah di Palu yang sudah kental sekali dengan narkobanya. Itu bagaimana, Ibu? Itu seperti saya ada dengar ya. Tapi belum kita dapati sih. Oke. Tapi sentingan. Ada orang jual nasi kuning 25.000. Ada orang jual nasi kuning 50.000. Oke. Ya. Mau pilih nasi kuning 25.000 atau 50.000. Katanya di balik nasi kuning ada sesuatu. Wah. Wallahu alam bisawab. Ini baru saya tahu, Ibu. Wallahu alam bisawab. Itu di kecamatan mana, Bu? Wah, enggak boleh lah. Itu kalau cerita begitu itu enggak boleh seperti itu. Tapi kita akan mempelajari dan mencari tahu Kita apakah ini betul. benar atau tidak. Iya, Kalau ini benar, ini harus menjadi perhatian kita semua. Baik saya pribadi selaku juru dakwah, selaku Sekjen Wanita Islam Al-Herat, kita punya kecamatan dapil di situ. Maksudnya kita punya Wanita Islam Al-Herat ada. Iya, ada sampai 3 kecamatan, sampai ranting, anak ranting ada kan. Jadi kita akan rapat bersama mereka untuk menebar kebaikan ini. Oke. Ya. Betul. Sama-sama kita perangi narkoba ini. Ya, jelas harus. Siap, Terutama komio-komio yang kita- muda ini. Kalau perlu ajak mereka untuk podcast di sini. Iya sih, kita sih mau saja aja, cuma kan anggaran kita terbatas jadi. Gak usah pakai anggaran kalau di Indora. karena itu mungkin salah satunya, Bu. Salah satunya adalah berjual narkoba ini karena melihat untungnya besar. Ketimbang dia harus jadi pengamen atau apa kan lambat dapat uang. Kalau jadi penjual narkoba itu kayak cepat sekali. Iya, tapi akan menyebabkan begitu besar efeknya ya. Betul, Ibu. Betul. Ya, mereka mungkin anak-anak itu tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang Ya, penting betul. ada yang mereka dapat. Dan ini perlu sentuhan, perlu perhatian, perlu pendidikan. Oke. Lagi-lagi pendidikan. Pendidikan penting, Ibu. Ya, kenapa surah pertama turun Iqra? Bacalah. Bacalah. Betul. Karena mungkin kita harus membaca tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Iya. Mungkin ada yang kita tidak ketahui atau kita tidak mau tahu. Nah, ini bahaya. Iya. Kita disuruh membaca tentang lingkungan kita, baik dari pemerintah, baik dari DPR, anggota DPR provinsi, kabupaten, kota, baca tentang situasi dan kondisi yang ada sehingga bisa mencari solusi. Yang harus kita pecahkan bersama. Keren. Tepuk tangan kalau mau tepuk tangan. Keren. Saya minum dulu. Silakan. Minumlah dulu. Saya beli di Salan tadi nih. Oh iya. Oh, Salan punya Sarabat terkenal ini. Iya, Ibu. Saya kalau ada tamu-tamu yang datang, Iya. ya pasti kaitannya ke sana sudah. Iya, saya juga kalau ada tamu-tamu datang saya bawa di Salan. Jadi Tapi sebetulnya Sarabat yang ada di Palu ini semuanya bagus. iya, enaknya Saraba di Palu. Ada juga yang di kenapa kita bicara Saraba? Terus Ibu, Pariwisata. pariwisata itulah makanya saya bilang itu pariwisata. Kan salah satunya juga ini kan bisa jadi modal pariwisata juga. Memang bukan modal kalau pariwisata itu yang kita pendidikan sudah selesai ya. Iya, udah selesai. Udah Nanti selesai nanti kita bahas lagi kalau masih ada orang bertanya. Karena banyak yang bertanya. Jadi Ibu kan salah satunya mitranya pariwisata juga. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Kita termasuk ekonomi kreatif dong. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau dulu disendirikan pariwisata sendiri, Ekonomi ekonomi kreatif sendiri, Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang dalam Kementerian Pak Sandiaga Uno disatukan ini. Oke. Kementerian Parekraf. Oke, pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus kalau masalah pariwisata di Sulawesi Tengah ini, Bu, ada ndak yang Ibu lihat bisa menjadi potensi? Kan kalau kita lihat kan selama ini kalau bule-bule terus warga lokal juga Sulawesi Tengah ini belum menjadi pilihan untuk orang datang berwisata. Yeah. Bukan tidak, tapi belum terlalu ya kan orang pilih pasti Bali, terus di mana lagi? Lombok. Kalau di Palu ini apakah Raja Ampat di Sulawesi Tengah ini apakah memang tidak ada yang bisa kita manfaatkan menjadi destinasi wisata atau bagaimana? Sebetulnya ada, bukan tidak ada. Oke. Semua di Indonesia ini begitu banyak. Allah memberikan sesuatu yang unik di Indonesia ini. Iya. Ibaratnya sedikit dari surga ya. Karena tidak ada negeri seperti Indonesia. Kenapa? Tidak ada. Kalau di Arab kan ada musim. Oh, iya, di negeri lain kan ada musimnya. Iya. Kita ini kalau mau dingin ke gunung, kalau mau panas ke laut. Iya. Luar biasa kita. Tapi kita musim lato-lato di mana-mana. Ini lain ceritanya. Kalau itu kan bukan musim itu musim permainan. Canda saya, Bu.
sumber mainan. Jadi sebetulnya banyak yang potensi yang ada di Sulawesi Tengah juga. Mungkin belum terlalu nampak. Oke. Ya, tapi kalau kita berpikir Bali itu tidak begini. Dulunya terseok-seok juga. Iya. Berawal dari orang yang tidak tahu, akhirnya menjadi tahu dan ingin tahu. Oke. Jadi kita itu tidak boleh kun fayakun, harus dikenal, jadi harus terseok-seok dulu kalau ingin memperkenalkan. Ya seperti kalau saya lihat, saya sudah ketogean. Oh, ibu suka ketogean? Dan itu aja ibu. Canda. Dan togean itu luar biasa loh tumbuh karangnya. Ya, sekarang togean itu justru dikontrak oleh luar. Wah. Nah, berarti bukan pemerintah daerah setempat yang ada sebagian kan togean itu pulau. Iya, ada pulau-pulau. Ada pulau-pulaunya. Kenapa sampai orang luar ya, kenapa? Istilahnya turis itu mengkontrak daerah itu karena melihat potensi yang luar biasa. Kontraknya tidak salah-salah sampai 15 sampai 20 tahun. Nah, ya kan? betul. Berani. Dan mereka mendatangkan orang-orang luar ke situ dengan dolar. Oke. Luar biasa. Karena mereka kan melihat lumbu karangnya, ya kan? Itu Jadi dia sih yang itu sebetulnya menjadi salah satu yang harus kita baca lagi, harus kita pelajari lagi, ya terus kita dalami lagi bahwa jangan kita masa bodoh dengan lingkungan kita. Justru jangan kita pesimis dengan daerah kita. Betul. Jangan nanti kita mau ujuk-ujuk semuanya harus begini. Betul. Mulailah dari bawah. Betul. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau ibarat orang makan bubur, dari pinggiran pinggiran dulu. Iya. Terus sampai goalnya kita akan dapat. Membangun dari pinggiran juga. Iya, dan banyak potensi yang ada di sini. Betul. Luar biasa. Iya. Kalau mungkin itu yang mungkin agak keliru, saya tidak tahu ini, karena kok bisa dikelola orang asing, berarti pemerintah daerah setempat, mohon maaf ini, tidak melihat potensi itu, justru orang luar yang melihat. Sebetulnya bukan tidak melihat, ya. Mungkin anggarannya tidak mencukupi. Ya. Tapi kalau bisa, dan kemarin juga saya sudah bertemu dengan mereka, kita bertemu dengan di Bappenas RI, berdialog dengan Wakil Bupati, Pak Ilham. terkait masalah Tojo Una-Una. Kemudian dengan Kementerian Pariwisata kita dialog, ayo monggo kita rembuk bareng. Perhatikan juga daerah kami yang Sulawesi Tengah ini, Indonesia Timur, agar daerah kami juga dikenal. Alhamdulillah sekarang selain 10 prioritas, ya 5 pertamanya, kemudian 10 prioritas. Kita berusaha semaksimal mungkin dari 10, coba Sulawesi Tengah masukkanlah 1. 10 prioritas program nasional. Kita inginkan masukkanlah 1 Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena kita ini cuma menjadi ajang lewat. Coba Sulawesi Selatan dapat. Sulawesi Utara dapat. Kemudian Sulawesi Tenggara dapat. Sulawesi Tenggara dapat. Padahal daerah baru. Ya, kalau dibilang sih potensinya juga bagus. Tapi ini kalau kita inginkan rasa keadilannya itu loh. Nah, makanya itu kan Partai Keadilan. Ya, saya nggak cerita itu ya. Antum ceritanya masalah pariwisata. Tapi kan berarti asli. Tapi enggak apa-apa juga, saya bersyukur juga dikampanyekan di sini. Kan namanya juga Partai Keadilan Sejahtera. Saya berbicara rasa keadilan. Iya, betul. Berapa banyak itu yang diambil dari Sulawesi Tengah untuk membantu pusat. Ya kan? Seperti kita punya nikel. Iya, di Morowali. Iya, dan kemudian kita punya gas di Banggai, di Luwu. Iya. Ini berapa? Terus apa yang diberikan ke Sulawesi Tengah? Nah, betul. Ya. Dan kita inginkan masukkan salah satu Sulawesi Tengah sebagai 10 super prioritas. Agar Sulawesi Tengah juga dikenal. Bukan diambil saja sesuatunya, tapi berikan sesuatu agar Sulawesi Tengah ini terkenal. Kemudian agar anak-anak kita ini yang tadinya tinggi narkobanya, dan kalau dibukanya pariwisata, mereka akan mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan UMKM semakin maju. Betul, UMKM. Ya, karena itu berkaitan, pariwisata dan ekraf itu nggak bisa dipisahkan. Betul. Orang datang melihat, merasakan, membawa. Ini 3 objek. Kalau dia datang harus ditampilkan apa makanannya daerah sini ya. Betul. Ibu-ibunya akan sibuk semua. Betul. Ekonomi kreatifnya akan hidup.
Oke. Kemudian mereka bawa apa ya oleh-oleh yang bisa kita bawa? Palu kan terkenal Sulawesi Tengah bawang Betul. gorengnya. Bawang goreng Ya, salahan tapi lagi. kalau dibuka dengan pariwisata yang begitu besar perhatian pemerintah, ini akan ruangnya akan lebih besar. Betul. Jadi pemicu orang ke pariwisata dulu, lihat wisatanya, pulang bawa oleh-oleh. Boleh, tapi makan dulu kan? Makan dulu. Ya, kaledonya, Kaledonya. uta dadanya, Iya. minum Saraba sarabanya. juga. Ya, itu. Terus Ibu, saya lupa tadi sampaikan tentang pendidikan sedikit Ibu, supaya orang tidak salah kira ini. Iya. Jadi pendidikan itu kalau kita mau dapat bantuan itu bagaimana caranya Bu? Iya. Kalau dari aspirasinya Ibu? Iya. Apakah Kalau- harus PKS? Tidak. Nah, itu kan harus diperjelas Tidak. oleh ini. Ya, kami memberikan itulah rasa keadilan. Iya, itulah. Mereka yang butuh ya itu harus kita perjuangkan. Oke. Ya, mereka berhak mendapatkan. Bahkan kita berikan kepada sekolah-sekolah Kristen. Kita itu. berikan. Oh, iya. Kita berikan. Karena kan selama ini Iya. orang mengira kalau Iya, kita ini tidak. anti Tidak boleh. Oke. Itu nggak ada ceritanya itu Oke. baik dalam konsep agama maupun dalam konsep kebinekaan. Bernegara, Ya, iya. berbangsa. Ya, kita kan ini kan hidup harus saling saling mengeratkan Iya. persatuan Toleran, kita. Ibu. Toleransi Oke. beragama, toleransi bernegara. Betul. Itu harus kita bangun bersama-sama. Oke. Jangan dengan itu nanti akan memicu Oke. konflik. Jadi karena di Kota Palu saya itu diberikan tanggung jawab yang besar dengan 23.000 suara, berarti perhatian dan tanggung jawab saya besar. Bukan ke daerah lain juga tidak ya, tetapi saya melihat di mana Kota Palu yang betul-betul sangat membutuhkan. Butuh. Iya, oke. Baik UNISA, baik Muhammadiyah, baik semua Sisipol. Oke. Kemudian sekolah-sekolahnya Oke. ya. Jadi Jadi- itu harus menjadi perhatian. Makanya itu. Untuk cara-caranya, Oh, cara-caranya. kita ada tim. Kita Oke. akan bertemu dengan kepala sekolahnya. Hmm. Ya, kita Pak, ini nama-nama betul enggak nama-nama ini Oh, yang sekolah di sini. Apakah jangan sampai nanti kita masukkan anak itu anak yang sudah memang berkecukupan. Ya, itu dia. Artinya tidak adil lagi itu. Adil. Oke. Jadi supaya orang-orang tahu, jangan nanti orang mengira bahwa mentang-mentang Ibu Sakina Iya. ada di PKS, hanya Orang orang PKS, PKS. yang Ya, tidak. Jadi itu bahkan sekolah-sekolah Kristen pun Dapat. dibantu juga asal memenuhi syarat Iya. seperti tadi. Dia memang betul-betul membutuhkan bantuan Bantuan. dalam bidang pendidikan. Tidak juga kamu orang kaya, kamu minta Iya. lagi bantuan. Karena tak biasa juga kita ini Bu. Iya. Biar kita berkecukupan, tapi kalau ada bantuan kita ke sana semua. Ya, tapi kadang-kadang ada yang memang harus mendapatkan terus tidak dapat. Wah, Ini terkait data Dapodik. oke. Ada yang komplain, Bu, kenapa nama saya nggak keluar? Setelah saya lihat, aduh ada salah penulisan ini. Karena masuknya misalnya salah satu contoh, namanya Nikmah. Dimasukkan Nikmah. Tapi mungkin sekolahnya lupa. Di data Dapodik yang dia masukkan tidak pakai K, pakai tanda kutip. Tanda kutip. Error. Wah, sampai segitunya Bu ya? Segitunya. Oke. Ya, jadi dari tim kita itu harus meneliti betul itu. Oke, tapi masih ada juga biasa kejadian-kejadian di Untat misalnya, Galangnya. Ada beberapa yang seharusnya tidak perlu dapat, Dapat. tapi Oh itu mungkin kalau kan saya katakan tadi Oke. KIP itu kan ada dua, ada reguler, ada aspirasi. aspirasi. Oke, itu yang reguler Ya, mungkin. Reguler. Ya, karena lain lagi mekanismenya. Ya. Biasanya ada orang dalam. biasanya bisa juga tidak. Terus Ibu, kita lanjut lagi. Tadi pariwisata sudah, terus Ibu membinangi juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya. Nah ini salah satu ruang untuk memberantas yang tadi. Ya, narkoba. Ya, Betul. kita buka untuk olahraga, baik pemberian bantuan. Bantuan Ibu, itu semacam apa Bu? Itu kalau bukan bantuan? dana, ada dana-dana nggak terlalu besar untuk Oke. kegiatan-kegiatan. Saya di samping kegiatan bantuan dari pemerintah, saya secara pribadi ingin memberantas masalah narkoba ini pribadi ya. Pribadi. Ya selaku seorang ibu, Iya, saya betul. yakin ibu-ibu yang lain itu seperti itu, nggak ingin anaknya terjerumus. Betul. Bagaimana caranya supaya mereka sibuk dengan olahraganya? Nah, itu dia. Jadi saya mengadakan Sakinah Cup. Oh, ada Ibu. Iya. Kita bisa Saya- jadi panitianya Ibu. Sakinah Cup ini apa? Bola Bu? Bola, Oke. bola futsal, bola kaki, bola futsal. Oke. Terus di Parigi Mautong. Itu bola. Apakah Ibu ada olahraga lain yang Ibu
pernah bikin atau hanya bola saja? Bola dengan futsal. Nggak Futsal, ada yang lain. oke. Dua ini, karena ini yang paling diminati ya. Iya. Olahraga masyarakat. Oke. Jadi masyarakat itu, tapi yang kita tampilkan anak-anak itu, pemuda itu sibuk Ya, berkegiatan. berkegiatan. Yang positif tentunya, Yang Ibu. positif dengan dana-dana yang cukup menarik. Oh. Nah, oke. dari mana? Ya dana reses saya. Oh iya. Saya Nggak- keluarkan dari situ. Tidak jarang juga Ibu pakai dana pribadi. Ya ini kan dana Iya, sebenarnya reses haknya kan. Ibu dana Ha-ha. reses, iya. Saya salurkan ke situ semua. Oke, untuk Kegiatan olahraga. Sakinah Cup di Parigi Motong Iya. dengan nilai senilai 25 juta. Sakinah Cup di Poso. Oke, Ya, nanti habis Sakinah Cup ada Mawada Cup. Tidak. Mawada itu urusan rumah. Habis itu Warahmah Cup. Sakinah Mawada Warahmah. Iya. Kalau Mawada Warahmah itu sudah di klub masing-masing rumah. Itu binaan dari pengurus pusat Wanita Islam Al-Herat. Oke, ya kita singgung sedikit ini Bu. Wanita Islam Al-Herat ini apa sih program-programnya Ibu? Programnya Iya. pendidikan dakwah sosial. Oke. Kalau pendidikan Wanita Islam Al-Herat itu terkait masalah PAUD dan TK. Iya. Karena kalau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu PB Al-Herat. Oke. Jadi kita di Al-Herat kan ada badan-badan Betul otonom. ada PB Al-Herat, ada Pemuda Iya. Al-Herat, Iya, HPA. HPA. Ya. Lalu kalau Wia sendiri, Membidangi pendidikan dakwah sosial. kalau sosial Bu apa? Untuk Oke. pendidikan, kita bahas pendidikan, Pendidikan dulu ya. dulu, oke. TK. Dari 10 provinsi kita punya TK semua. TK namanya apa? TK Wia begitu. Ya TK Al-Khairat. TK Al-Herat, tapi Di situ binaan- Wanita Islam Al-Khairat. Wah, keren. Ya. Dari seluruh provinsi Sulawesi Tengah ada berapa? Dari 10 provinsi Sulawesi Tengah, datanya hampir saya lupa, banyak. Banyak sekali Bu. Banyak. Tapi kebanyakan di Palu atau di gunung-gunung ditaruh Ibu. Tidak, di Kota Palu Di ada. kota, oke. Kemudian di provinsi yang lain ada. Oke. Kemudian di Jakarta. Oh, Jakarta ada juga. Nah, satu-satunya TK yang gratis ya di Jakarta. Rata-rata orang kalau buat TK mencari uang kan. Iya betul Ibu. Saya juga mau bikin TK cari uang. Tapi uniknya kita di Jakarta itu satu-satu TK di TK Al-Khairat itu gratis Gratis Ibu. di Jati Bening. Terus apa keuntungan yang didapat? Ibu? Nah, Sorry, Ibu. keuntungannya ya amal ibadah. Iya, betul. Khairun nas anfa'um linnas. Artinya Ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Kenapa kita gratiskan di situ? Di situ lingkungannya, komunitasnya pengulung. oke. Dengan rumah-rumah yang sangat memprihatinkan. Kemudian semua para abnaul khairat, Oke. baik yang dari Ternate, yang di Jakarta, Ikut berkontribusi. bersepakat Oke. mengkontrak satu tempat dan sekarang ini sudah hampir 10 tahun lebih. Betul Ibu. Sudah berapa kali penamatan. Wah, keren. Nah, itu dikontrak, ya bayangkan saja sangat gembiranya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya, Betul. sudah meninggalkan jejak-jejak ya, Iya. tidak sampai cuman tapi sampai ke hati Iya. mereka. Tidak selesai sampai di Untuk- situ, jadi amal jariah, Ibu, ya? Jadi amal jariah. Oh, oke. Motivator buat para abnaul khairat, khususnya keren. wanita Islam al-khairat. Keren. Jadi mereka itu kita kirim ijazah dari sini. Oh, dari sini. Dari sini. Saya sudah berkali-kali mengisi kajian yang di sana dan saya lihat sendiri rumah-rumahnya mereka di situ. Bangunan kita alhamdulillah cukup lah sebagai TK. Oke. Terus Ibu kalau yang di Palu gitu juga gratis juga? Tidak lah. Oke. Tidak. Hanya Karena di sini kan orang mampu semua. Amin. Terus Ibu kalau dari pendidikannya itu apalagi sosialnya Bu? Pendidikan dakwah. Dakwah. Dakwahnya setiap pengurus wanita Islam al-khairat Oke. harus membuka TK TPA. Harus. Ya. Oke. Berusaha semaksimal mungkin Oke. lah. Kalau harus ini bisa wajib ya. Iya, betul. Jadi berusaha semaksimal mungkin di lingkungan mereka berada ada berdirinya TK TPA. TK. Minimal kalau nggak ada mereka bangun ya masjid hidupkan. Oke. Kerjasama dengan pengurus masjid. Atau minimal taman pengajian Bu ya? Ya, kalau teman pengajian satu lagi, ini TK TPA dulu. Oke. Nah, jadi mereka buka itu. Kemudian untuk dakwahnya buka majelis taklim. Oke. Ya, jadi wanita Islam al-khairat itu kayak seperti pengurus pusat. Iya. Pengurus pusat punya majelis taklim. Pertemuan Rutin. setiap Jumat. Rutin. Oke. Jadi setiap Jumat sore kita bersilaturahmi, kita memberikan kajian, Oke. ya, kemudian mendatangkan ustadz untuk senantiasa belajar. Oh. Karena belajar itu tidak hanya di bangku kelas, Betul, Bu. ya kan? Tidak hanya STK sampai SMA atau kuliah. Betul. Seorang ibu tuh harus belajar terus.
Oh, seorang ibu. Iya, karena dari minal mahdi ilal lahdi. Artinya dari ayunan sampai ke liang kubur. Oh. Bagaimana orang di ayunan itu bisa belajar? Artinya seorang anak bagaimana bisa belajar? Seorang ibu mentransfer ilmunya Oke. Nah, kepada ini penting. anak itu. Jadi jangan saja diputarkan lagu-lagu dangdut. Tapi putarkan sesuatu atau nasihat-nasihat lewat indung-indung yang indah, kalimat-kalimat thayyibah yang akan membekas di memori mereka. Keren. Jangan kita katakan anak ini gak tahu apa-apa. Oh, boleh begitu? Jangan. Oke. Anak ini akan tahu kalau kau tanamkan sesuatu. Oke. Karena itu sudah perintah dari agama kita. Betul. Rasulullah memerintahkan, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata utlubu itu artinya kata fi'il amar, kata perintah. Perintah. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi nggak ada batas orang belajar. Dari mulai ayunan si ibu, makanya seorang suami kalau mencari istri, dia pasti cari istri yang pertama agamanya. Iya. Ya. Kedua nanti cantik itu relatif. Relatif betul. Ya. Kalau cantik itu nggak ngerelatif bahaya. Oh. Ya kan? Okay. Seorang suami bilang istri saya yang paling cantik di dunia ini. Kalau seorang istri dia bilang suami saya lah yang paling cantik yang paling gagah di dunia ini. Dengan demikian dia akan mentransfer ilmunya kepada anak yang di ayunan itu. Dia berikan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Ya, dasar-dasar. Kalau Islam tentunya dia memperkenalkan akan Tuhannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam indung-indung. Keren. Atau salawat-salawat. Ya harus dari kecil sudah dikenalkan. Jadi nanti begitu dia udah bisa, oh ini ya, memorinya udah kontak dengan sendirinya. Jadi hatinya sudah kontak dengan sendiri. Dia udah kenal Allah kok. Dia udah kenal itu Rasulullah dari ayunan-ayunan yang disampaikan ibunya. Itulah pentingnya wanita itu juga harus punya ilmu dan jadi, harus terus sehingga kita punya program itu dakwah. Di mana yang kita dakwahi? Ya pertama keluarga kita. Ya, paling Jangan dekat. kamu dilantik menjadi wanita Islam akhirat yang artinya harapan pendiri akhirat Habib Idrus wanita solehah, yaitu akhirat artinya kan kebaikan-kebaikan. Jamak dari khairun artinya baik. Jadi harapannya wanita Islam akhirat wanita Islam yang baik-baik. Baik untuk keluarganya, baik untuk tetangganya, baik untuk lingkungannya, baik menebarkan kebaikan Ke seluruh alam. Itu kita punya unsur dakwah kita Di WIAM. ya, di wanita akhirat. Kemudian Sosialnya. kita punya kegiatan sosial ya kalau ada bencana ya, ataupun kita menampung, kita punya panti asuhan. Ada. Ya, ada di pengurus pusat kita ada panti asuhan karena ada orang yang tidak hanya yatim dan piatu, tetapi yang tidak mampu. Itu masuk kita juga di tampung. Agar dia harus mendapatkan pendidikan di tempat kita. Jadi sosialnya itu bukan menunggu bencana baru bersosial, Tidak. tapi juga kita menampung ada di anak yatim. Di beberapa tempat kita udah ada kita buka panti-panti asuhan. Tapi ibu, mohon maaf ini ibu, kalau kita bicara soal politik sedikit, ibu tidak takutkah dianggap sebagai karena ada FAM di belakang ini, jadi dia duduk sebagai anggota DPR? Ada pernah yang serang begitu bu? Atau kalau soal politik ya, saya mau maju aja. Minta maaf ini. Iya. Udah di WA. Siapa bu yang WA? Kan tidak namanya itu namanya tidak ada surat kaleng ya. Iya. Kalau surat kaleng. Iya. Kalau di WA kaleng. Surat kaleng. Jadi di kata-kata itu bagi saya mungkin bagi dia untuk mengintimidasi. Tapi kalau saya tahu orangnya saya ucapkan terima kasih. Kebetulan itu saya sebagai motivator. Apa dia isinya beritanya? Kalau kalian bisa menjawab apa yang saya jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Kalau hadiah saya sih pengantin jadi butuh sekali. Jadi WA-nya begini. Jangan bermimpi mau ke Senayan. Jawaban saya kira-kira seperti apa? Karena ke Senayan bukan mimpi tapi kenyataan. Kan seperti itu. Apa kira-kira? Saya jawab aja ya. Ini demi hadiah. Nggak bisa lama-lama ini. Jawab saja, Bu. Jawab. Jadi supaya saya itu don duluan. Mungkin itu, tapi saya husnudzon. Saya nggak mau syudzon.
saya bersangka baik. Iya, bersangka baik. Ya, mungkin ini salah satu ujian, trik, dan mungkin ini salah satu mencari tahu apa sih yang dia inginkan. Ya kan? Ditanya, jangan bermimpi mau ke Senayan. Oke, Saya jawab, masa biar mimpi tidak boleh? Gampang itu, harusnya itu saya jawab, dapat hadiah saya. Sedangkan mimpi itu kita disunahkan sama Rasulullah. Oh, mimpi disunahkan. Sekarang saya tanya, Iya. antum sholat ini apa motivasinya? Ridho. Berbuat baik semua ini apa motivasinya? Ridho. Selain memang kita disuruh, Iya. ya, dalam Al-Quran, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibadah kan luas. Betul. Ya, di samping itu kan kita bercita-cita agar jangan masuk neraka. Iya, betul. Ada yang cita-cita masuk neraka. Sejauh ini tidak saya lihat. Saya tidak tahu Tapi lah. kita ini bercita-cita, bermimpi agar kita ini masuk surga. Betul. Terus dengan masuk surga itu ada etos kerja tidak? Harus ada dong. Ya, harus ada semangat tidak? Harus Harus. ada girah enggak? Betul, harus Ya, ada. kalau mau masuk surga berarti etos kerjanya, semangatnya harus besar. Betul. Artinya ibadahnya harus besar, amal ma'rufnya harus besar. Iya, betul. Untuk satu bangunan rumah saja, BTN, Iya. Yang mati-matian. tipe berapa? 36. Ya, BTN seperti apa lah. Ya, rumah saja yang kita idamkan, yang kita impikan. Betul. Kita harus kerja keras. Harus ada etos kerja. Apalagi untuk surga yang Surga, kita betul. impikan. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza talabtul jannah fatlub jannatul firdausil a'la." Artinya, Bu? Apabila kamu mau inginkan surga, kamu menginginkan surga, mintalah surga yang paling tinggi. Iya. Artinya kita bermimpi jangan salah-salah. Iya, jangan cuma di terasnya surga, Ya. harus surga Firdaus. Jangan minta yang paling tinggi agar tetangga kita sahabat-sahabat Nabi. Iya, Ya, kita bertetangga dengan Ummul Mukminin. Bisa sering melihat Rasulullah. Amin. Berarti etos kerja kita, ibadah kita, taburkan kebaikan kita, semua yang kita lakukan tujuannya untuk berbagi kebaikan. Oh. Nah, apa tujuan kita ke Senayan? Oke. Ya, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana saya menjadi manusia yang anfahum linnas, bermanfaat untuk orang banyak. Kali ini saya hanya sebagai sekjen, Iya, hanya bisa terbatas. berdakwah, terbatas, Oke. ya kan? Kemudian setiap orang mengeluh, ya Allah, apa yang saya bisa berikan? Iya, sama kita ini. Orang mau sekolah, Iya. ya, tidak semua bisa kita berikan beasiswa. Betul. Tetapi dengan adanya kita Di DPR. bercita-cita, Betul. bersemangat, coba kita ke Senayan. Oke. Ya, coba kita jangan jadi pendorong. Coba kita sendiri jadi pemain. Ah, Ya, iya. begitu kita duduk, kita bisa memainkan peran kita. Nah, itu dia. Itu maksud saya. Oke. Jadi jangan selalu ditafsirkan. Antum bilang tadi, apakah tidak diikutkan dengan nama Al-Jufri ya? Iya, bukan pertanyaan kan biasa. Bukan saya kasihan Ibu, astaga. Ya. Kalau orang lain memanfaatkan akhirat, Oke. ya, kenapa saya tidak? Oh. Saya yang punya akhirat. Iya, betul. Siap. Karena saya mau membangun akhirat saya. Iya. Ya. Dengan Sehingga cara seperti dengan ini. cara Oke. seperti ini. Jadi selalu jangan berpikir atau mencari titik bagaimana orang ini harus disalahkan. Oh, oke. Karena saya tidak bersifat untuk selalu menyalahkan orang. Silahkan antum berbuat dan saya berbuat dengan cara saya. Iya, betul. Ya. Jadi jangan saling menjudge kau salah, Ya, saya salah. dan saya berangkat untuk itu atas ridho para petinggi akhirat. Betul. Bukan kajuru-juru. Bukan kajurnas, kajuru-juru nasional kan. Jadi memang ada sebelum istilah orang kayak bilang metabe. Ya, sebelum metabe. melakukan sesuatu. Iya. Oke. Jadi itu yang Ibu sampaikan ke ini yang SMS Ibu. Iya, saya tidak. Dia balas lagi Bu tidak? Tidak. Oh. Saya cuma sampaikan masa biar mimpi tidak boleh. Oh. Tidak perlu detail harus begini-begini. Itu saja kau pelajari. Masa biar mimpi nggak boleh. Iya. Kalau sudah mimpi saja kita dilarang, Wah, jadi apa gitu? ya kan? Jangan bermimpi. Kata jangan ini sudah mengintimidasi. Betul. Ya. Tidak boleh sama orang mengatakan jangan, kecuali anak yang baru lahir, anak bayi. Jangan ke situ. Iya. Mau jatuh nanti kau. Betul. Terus Ibu, selain tugas-tugas Ibu yang ada di DPR, Iya. terus juga kesibukan-kesibukan Ibu pasti seorang anggota DPR ini tentu sering sekali kita dapati proposal masuk. Ya biasa ya. Iya, Kak. Kalau Ibu Sedangkan, menyikapinya bagaimana, Bu? ya, semua itu ya kita berusaha semaksimal mungkin. Iya. Namanya juga kita manusia. Betul. Ya manusia itu tidak ada kesempurnaan. Iya.
ya kita berusaha yang kita semampu kita yang kita laksanakan. Tapi tiap orang janji, proposal saya terima, saya bantu, tidak Bu ya? Ya, yang bisa kita bantu harus kita bantu. Harus kita bantu. Apalagi dari organisasi saya. Iya, organisasi luar saya bantu, apalagi organisasi saya. Kalau organisasi yang dimana saya harus membesarkan organisasi ini. Kalau organisasi semacam Sahabat Channel ini bisa juga. Insya Allah. Sudah siapkan juga proposal tadi? Tidak bercanda. Ya, tidak ada masalah. Bercanda itu harus ya. Iya. Tetapi harus sukses juga ya. Amin Ibu. Dari candaan itu. Iya betul. Kan ekonomi kreatif ini kalau Ibu lihat kan Sahabat Channel ini kan termasuk ekonomi kreatif. Ini salah satu kreatif. Iya. Pemuda-pemuda yang kreatif. Iya. Ya. Ini kreatif. Berarti bisa masuk Bisa, dalam insya Allah. komisi 10 dong. Bisa. Kali-kali kementeriannya diundang di sini ya. Iya, kan Padahal bisa. kemarin ada. Saya pernah undang ketua Gekraf pusat. Apa? Kawendra. Kawendra. Juru bicaranya Pak Sandi. Pak Sandi ya. Pernah di sini. Iya. Tidak dia bantu juga sih. Cuma jadi nanti baru saya dorong. Iya, amin mudah-mudahan. Terus Ibu kita bicara sedikit tentang PKS ini, Bu. Karena kan lagi rame nih, PKS sudah mendeklarasikan calon presiden. Iya, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Terus kan ada 3 koalisi nih Bu, sedikit saya singgung ini. Nasdem, Demokrat sama PKS. Yang digadang-gadang ini Anies akan berpasangan dengan AHY. Berarti PKS tidak akan mendapatkan porsi sebagai wakil presiden dong. Ya. Bagi kami bukan masalah porsinya Oke. ya. Bagi kami bagaimana membangun Indonesia ini maju. Oh, Kita tidak menggunakan ego sektoral. betul. Ya. Tidak menggunakan itu, tapi untuk wakil ini kan belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Tetapi kita mencari apakah wakil kita ini dari manapun dia, siapapun dia bisa, bahwa kita harus menang. Oke. Ya. Kita harus menang karena kita bercita-cita seperti tadi. Iya. Mengadakan perubahan. Betul. Karena kalau sudah ada Ibu di Komisi 10 lalu kemudian PKS juga berkontribusi menjadi misalnya ini menjadi pemenang di pemilihan presiden kan akan lebih kuat lagi. Ya jelas lah. Iya itu. Ya, tinggal ketemu presidennya saja. Iya tinggal ketemu presiden minta bantuan Sahabat Channel Ya, gampang lagi. Iya. Makanya perjuangkan juga nanti Iya. untuk memenangkan Anies Boleh dipanjar Baswedan. dulu dari bercanda. Kan belum klimaks. Oh iya belum. Ya. Betul. Kalau Tapi- sudah klimaks ini, Oke. wakilnya udah sepasang, Iya. udah kan kita ini kalau PKS kita ini sami'na wa ata'na. Samina Waton. Kalau kita itu harus mendengar putusan dari pusat. Iya. Apa yang menjadi keputusan pusat itu menjadi putusan Keputusan akar bersama. rumput. Jadi Oh. nggak ada cerita neko-neko. Betul. Sami'na wa ata'na, dan kita akan berjalan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan calon kita. Boleh lihat selama ini adakah PKS selama ini berpaling dari apa yang dia ucapkan? Tidak pernah. Betul. Meskipun kita selama ini oposisi, tapi tetap sesuatu yang bisa kita hargai, kita hargai. Iya betul. Sesuatu yang kita berikan apresiasi kepada pemerintah, kita apresiasi. Jadi bukan oposisi buta yang Nggak. sekali-sekali Nggak, oposisi artinya kita tidak menyerang terus, Terus-menerus, tidak. iya. Tetapi sesuatu yang baik, Iya. kita layak berikan Kita apresiasi, ya kita apresiasi. Tetapi ada sesuatu yang tidak harus dilakukan, ya kita serang. Ya, Oh. kita harus memberikan edukasi, masukan ya kepada pemerintah ya, agar melihat bahwa ini rakyat belum bisa untuk dinaikkan. Salah satunya kan BBM kemarin. Betul BBM kemarin. Dengan gagasan PKS ya, meskipun kita satu saja yang berteriak di parlemen, tetapi secara spontanitas kita semua berteriak Partai Keadilan, Iya. akhirnya BBM turun. Betul. Karena masyarakat Ini menunjukkan Betul. bahwa pentingnya oposisi. penting oposisi. Ya. Supaya tidak yes man terus, tidak. Iya, Tidak agar ketika- ada check and balance Check kan. and balance. Betul. Tapi Ibu tidak, maksudnya PKS sendiri tidak cemburu kan melihat kedekatan, maaf ini Ibu, Iya. kedekatan Anies Baswedan dengan AHY yang di mana-mana orang sepertinya sudah hampir fix lah ini. Gak ada masalah. Oh. Ya, karena dulu yang mencalonkan gubernur kan Anies itu PKS. Oh iya betul. Iya. Betul. Ya kan selama ini kedekatan PKS sama Anies itu luar biasa juga. Iya. Ya. Berapa kali juga Bahkan belum mencalonkan Anies sebagai presiden, itu udah digadang-gadang. Anies itu PKS itu Anies, Iya. gitu kan? Iya. Ya. Tapi kita harus punya koalisi yang benar-benar Betul. maksimal, kan? Betul. Tapi kita juga tidak serta-merta harus mengungkapkan bahwa PKS itu kesantap. Tetap kita harus menunggu apa yang menjadi keputusan Arahan pusat. pusat. Oke.
Karena arahan pusat adalah arahan untuk Iya, akar. betul. Oke, keren. Tadi saya melihat ini Bu, kalau misalnya Anies Baswedan jadi presiden, Ibu bisa jadi menteri pendidikan sih. Saya tidak tertarik untuk itu. Tidak tertarik jadi menteri. Kenapa Bu? Tidak tertarik. Karena untuk urus Sulawesi Tengah saja saya sudah dengan segala daya dan upaya. Oke. Ya. Kalau Apalagi urusan Indonesia. oke. Mending urus Ini Sulawesi 10 provinsi wanita Islam Al-Herat, saya terus berusaha semaksimal mungkin menjadi sekjen yang punya manfaat untuk mereka. Tapi kok terbagi lagi? Tidak. Masih banyak yang lebih hebat-hebat. Saya tidak ada apa-apanya. Wah, Ibu merendah nih. Tidak ada apa-apanya saya. Masih Ibu tidak ada apa-apa. Tidak, maksudnya Ibu Belum banyak yang saya bisa berikan untuk Sulawesi Tengah, Oke. tapi saya terus berusaha semaksimal mungkin agar semua apa yang saya sudah ucapkan, ya, Iya. apa yang menjadi Janji. dan apa yang terus saya selesaikan. Tapi kalau perintah itu ada, Ya, kalau tetap jangan dulu deh, yang lain. Iya, Bu. Ya saya kira itu saja Bu, karena Iya, karena Ibu banyak jadwal ini. Iya, Terima iya, kasih iya. Bu, sudah kita merasa terhormat ini Ya, Ibu saya bisa- juga terima kasih sudah diundang di Sahabat Channel Wah. dan mudah-mudahan ini semakin berkembang. Amin. Doa, Ya, amin. banyak peminatnya. Amin. Banyak subscribernya. Amin. Iya, dan luar Banyak- biasa ke depan. Amin. Banyak bantuannya. Banyak bantuannya. Terutama- Mudah semua jalannya. Terutama dari Komisi 10. Amin. Ibu terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sehat selalu, Amin. mudah-mudahan selalu Ya. memperhatikan pendidikan di Amin, Kota amin, Palu dan amin. Sulawesi Mohon Tengah. doanya ya. Amin. Amin. Semoga Ibu terus menjadi Ya. anggota DPR lagi selanjutnya. Amin, Karena ya pasti Ibu Rabbal mencalonkan Alamin. lagi nih. Ya, amin, Saya doakan amin, Ibu terpilih amin. lagi. Iya, masih banyak yang harus saya selesaikan ke depan. Betul. Iya. Karena Ibu kemarin posisi nomor 7 Bu ya. Iya. Kursi terakhir ya. Ah. Ini kalau saya lihat dari pergerakan Ibu ini pasti naik signifikan. luar biasa. Insya Allah. Apalagi karena Ibu kan satu saja berbuat kebaikan untuk masyarakat sebenarnya. Amin, Tidak ada amin, janji-janji apa, amin. tidak ada poin-poin politik Tidak lain. ada. Tidak ada. Tidak ada. Misalnya sehat selalu Bu, Amin. doakan juga saya Bu. Ya, sama-sama doa bidoa. Iya, doakan. Saya mudah-mudahan cepat dapat keturunan Ibu ya. Amin, Kan- cepat. Kan ini pengantin baru. Terima kasih Bu, sehat selalu. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Ya. Saraba Channel. Sahabat Channel. Saraba dulu dong. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe.